Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Ayu Tiarawati, NIM 85759067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi maltreatment kekerasan seksual pada anak usia dini. Kekerasan seksual anak adalah hubungan interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau dewasa seperti orang asing, sekandung, saudara, atau orang tua, di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, suap, ancaman, tipuan, bahkan tekanan. Berdasarkan Undang-Undang PDKRT, kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan tertentu. Para ahli membagi 3 tipe kekerasan seksual, yaitu yang pertama, kekerasan seksual dengan sentuhan, terutama organ seksual pada anak. Yang kedua, kekerasan seksual tanpa sentuhan, yaitu penglihatan kejadian objek langsung. Yang ketiga, eksploitasi seksual yang melibatkan bidang prostitusi maupun pornografi. Berikut gejala atau ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual, yaitu tidak selalu jelas meskipun pelecehan terhadap anak tidak dapat memperlihatkan bukti yang jelas, namun tampak pada anak terlihat terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, yaitu terjadi perubahan sikap drastis dan mendadak. Misalnya, awal mula anak ceria, lalu terjadi suatu kejadian ia menjadi murung. Anak mengeluh rasa sakit di bagian tubuhnya atau alat kelaminnya. Prestasi anak menurun, nafsu makan berkurang, serta anak tidak ingin ditinggal sendirian dan selalu menuntut perhatian lebih pada sosok yang dianggapnya aman. Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun akan memiliki rasa takut yang berlebihan yang membuat mereka sulit menceritakan pengalamannya dengan orang lain, seperti takut pada ancaman pelaku untuk menyakiti dirinya ataupun keluarganya, takut dan percaya bahwa akan berbalik menyalahkan dirinya, khawatir bahwa orang akan marah dan kecewa padanya, ketakutan dengan mengungkapkan kejadian yang akan mengganggu keharmonisan keluarga apabila pelaku berasal dari keluarga inti. Ketakutan bahwa jika memberitahu kejadian yang sebenarnya akan dipisahkan dari keluarganya. Berikut cara intervensi atau penanganan kekerasan seksual pada anak usia dini, yaitu orang tua bisa bicarakan pada anak tentang pelecehan seksual, kemudian berikan pembelajaran kepada anak tentang organ yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Dengarkan penjelasan anak mengenai dengan siapa ia menghabiskan waktu dan lingkungan bermainnya. Berikan pembekalan bela diri kepada anak. Ciptakan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak agar anak merasa nyaman ketika menceritakan suatu kejadian. Berikan juga bekal pembelajaran agama untuk anak dari orang tua. Peran diri sendiri bagi anak. Yang pertama, jangan bicara maupun menerima pemberian dari orang yang tidak dikenal. Yang kedua, selalu menggunakan pakaian yang sopan atau menutup aurat. Yang ketiga, jika anak sudah tidur terpisah dengan orang tua, maka akan lebih baik.
Peran sekolah dalam intervensi kekerasan seksual yang pertama yaitu sekolah memiliki asesmen terhadap perilaku anak sebagai cerminan apakah anak tersebut mengalami kekerasan seksual atau tidak. Yang kedua, sekolah perlu rutin melakukan komunikasi dengan orang tua terkait perkembangan anak. Yang ketiga, peranan guru kepada anak mengenai organ vital yang tidak dapat disentuh oleh orang lain. Yang keempat, memberikan pesan moral kepada anak. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.